Halo, udah lama banget gak ketemu ya. Ketemu lagi sama gue, Ardi Irawan. Dan balik lagi di dua video sebelumnya gue kan ngomongin tentang unboxing, tentang headset juga. Nah sekarang gue juga pengen bukan unboxing, ding. Lebih tepatnya pengalaman setelah kurang lebih seminggu memakai headset gue yang baru. Informasi yang gak begitu penting karena gunanya cuma buat gue, tapi buat lo kayaknya gak gitu guna. Kenapa gue beli headset ini? Karena headset gue sebelumnya hilang, yang KZ itu. Anyway. Jadi gue beli yang baru. Beli yang baru lebih tepatnya karena budget lagi nggak begitu ada karena hilangnya dadakan dan gak ada peruntukan alokasi khusus gitu ya untuk beli headset itu agak dadakan again and again. Jadi gue cari yang terjangkau. Yang terjangkau, gue cari, ternyata ada loh. Gue bisa bilang gitu setelah gue pakai beberapa hari. Di judul sebenarnya udah ada ya, apa namanya? Namanya Evox Z, Evox Z S1 kalau nggak salah namanya. Di apa sih kalau di em, tulisan lah ketika kita cari di YouTube atau di mana gitu. Sorry kok di YouTube, di Google segala macem. Oke, dan gue seperti yang tadi dibilang, gue bakal mereview pengalaman kurang lebih seminggu memakai headset ini seperti apa. Dan ini bukan disclaimer ya, tapi lebih tepatnya gue ingin menjelaskan juga di judul nanti ketika ini diupload begitu ya. Gue akan dan gue menuliskan harganya sekitar 90-an, 90 ribu atau bisa dikatakan praktisnya adalah kurang dari 100 ribu begitu ya. Karena beneran yang gue rasakan, gue membeli waktu itu ya emang dapat voucher juga sih, vouchernya nggak begitu banyak. Itu gue dapat 89 ribu. Tapi kalau ngelihat-ngelihat pas lagi nggak ada flash sale, terus nggak ada voucher juga segala macam begitu, harganya kisaran 120-130 ribuan. Itu berarti memang cukup terjangkau ya, apalagi untuk gue dan beberapa dari lo mungkin yang budgetnya minim. Ini terjangkau banget. Terjangkau, tapi kalau pengalaman dari gue, ternyata harganya eh, kualitasnya jauh melebihi dari harganya kalau menurut gue sendiri. Oke, pertama gue pengen bahas berkaitan dengan yang bagus-bagusnya dulu aja kali ya. Yang jelek sebenarnya ada tetap gue bakal objektif gitu ya, sepengetahuan dan sepengalaman gue. Tapi jujur itu sedikit, tapi nanti oke. Okay? Sekarang kita bahas dulu tentang um, kelebihannya. Gue sampai bingung sendiri, gue agak riweh gitu antara ngelihat layar atau ngelihat kamera. Tapi ya udahlah ya, mohon maaf ya karena ini juga youtuber dadakan, terus youtuber seadanya sekali karena pengennya gak pengen ada editan. Oke, balik lagi berkaitan dan kelebihan kelebihan gue juga lagi pakai nih sebenarnya headset si Evox Z ini. Evox Z ya, Evox Z S1. Oke, kalau dari fitur sebenarnya simpel banget ya. Nih simple, kecil, dan nampaknya emang udah menyesuaikan dengan bentuk kebanyakan telinga kita-kita. Jadi pas lagi dipakai juga enak. Dan kenapa gue bilang enaknya juga nggak yang nanggung gitu ya, tapi bener-bener enak. Karena gue jujur sebenarnya punya kebiasaan untuk lari. Sebenarnya udah cukup lama vakum, tapi pas lagi beli ini itu karena alasannya adalah gue lagi pengen lari, ternyata headset sebelum ini yang akhirnya ternyata hilang. That's why gue akhirnya beli ini gitu. Akhirnya gue pakailah untuk lari gitu ya teman-teman. Gue pakai untuk lari, pengalaman pertama adalah ternyata sangat nyaman karena mau lari segimanapun modelnya, selama itu emang nggak yang gedubrak-dubruk lo sampai jungkir balik segala macem, itu nggak bakal jatuh dari telinga lo, telinga kita gitu, telinga gue lebih tepatnya yang gue pengalaman pribadi gitu ya. Itu enak, itu smooth. Walaupun bentuknya cuman ya elah cuman segini doang, kecil banget karena model TWS juga modelnya zaman sekarang juga simpel-simpel banget ya. Udah cuman gitu doang dimasukin, ketika emang itu udah em, fit gitu ya di telinga lo, itu bakal akan nyantol seterusnya kecuali lo
berusaha untuk melepas atau lagi ada guncangan yang nggak biasa gitu. Tapi selama memang lo larinya biasa, jalannya pun biasa mungkin pada saat jalan, itu gue nggak mendapati bahwa ini jatuh sendiri, kurang lebih gitu. Itu kelebihan pertama yang menurut gue sangat bagus, terutama untuk yang memang punya kebiasaan menggunakan SCTWS seperti yang ini, yang murah ini. Itu untuk lari gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan operationnya gimana, cara pakainya. Kalau cara pakainya, jujur dengan harga segini, dibandingkan dengan sebelumnya yang kalau nggak salah gue beli yang KZ itu sekitar 400-an sekian, itu emang awal-awal ada headset Bluetooth gitu sih, jadi emang harganya masih agak di atas gitu ya, karena kompetitornya selain yang KZ itu juga JBL dan yang lain yang mahal-mahal gitu. Untuk harga 400-an di sekitar 2 tahunan yang lalu, itu sebenarnya gue ada harapan bahwasanya operationnya cukup gampang gitu ya, tapi ternyata waktu itu gue mendapati ada beberapa kekurangan. Tapi ternyata gue nggak mendapati ada di sini gitu. Kekurangan yang jadi gue cerita kekurangannya ya, nggak usah. Intinya gue cerita kelebihan yang ada di sini aja ya gitu ya. Kelebihan yang ada di Evoque Z ini itu adalah lo udah bisa mematikan, menyalakan cukup dengan sentuh aja, cuma touch doang, ada tanda buletan di sini, itu kelihatan kayaknya ya di kamera ya. Ini pencet-pencet doang, itu bukan pencet malah, nggak ada cetek-cetek segala macam, nggak ada sentuh. Ini istilahnya cuma sentuh, karena memang cuman lo tinggal sentuh aja ternyata udah bisa beroperasi. Itu bisa menyalakan, mematikan, terus bisa nambah volume, bisa mengurangi volume. Itu ada caranya tersendiri. Itu di keterangan, dan kalau lo juga baca ada di apa istilahnya ya, guidance book, itu lengkap sih di sana. Jadi ketika tersentuh pertama itu bakal nyala, sentuh 2 kali itu apa ya gue lupa. Gue lupa. Tapi intinya pas lagi lo sentuh 3 kali begitu, eh nah iya gue kelupaan juga. Itu ternyata bisa nge-shuffle lagu juga buat buat next gitu, juga ternyata bisa dengan cukup dengan sentuhan ini. Gitu, itu kelebihannya lagi. Terus kelebihan lain pasti dari desainnya compact, sangat simple gitu. Jadi cukup lo udah pegang terus pasang, that's all, selesai. Oh iya, paling kalau ngelihat di tempatnya, hmm, ternyata kesentuh. Mohon maaf, jadi barusan agak kepotong, dan emang beneran kepotong. Ini aslinya gue pakai video yang baru lagi nanti. Oke lah, nanti berarti mau nggak mau gue kudu ngedit anyway. Ini kesentuh. Itu nanti gue cerita kekurangannya ya, kekurangannya. Anyway, gue balik lagi. Tadi lagi cerita tentang desain chargernya, tongolan ini gitu, tempat di mana lo narok tapi sekalian untuk ngecas gitu. Ini kelebihannya adalah ada, nah ini kelihatan nih, ada di sini. Jadi ada indikator lo punya sisa baterai buat wirelessnya, atau ketika lo nggak usah nyolok langsung ke listrik, itu sisa energi yang ada di tongolan ini, di chargerannya ini, itu ada berapa. Ini gue tinggal 63%. Dan itu ternyata awet, 63% ini ketika lo taro headset lo di situ gitu ya, itu headset lo bakal 100%, dan berkurang si daya yang ada di apa istilahnya nih, chargerannya, itu ternyata paling berkurang sekitar 20 sampai 30 persenan. Jadi kalau dikalkulasi berarti untuk 100% chargeran ini dengan kondisi headset lo 100% gitu ya, itu berarti lo bisa ngecas sampai 3 atau 4 kali untuk bisa mendapati headset lo dalam kondisi prima 100%. Itu artinya berarti ketika pemakaian lo normal, mungkin cuma buat olahraga sehari sejam begitu ya, dan lo taruh lagi, seminggu lo paling cuma butuh ngecas si chargerannya ini 2 atau maksimal 3 kali aja. Itu sangat hemat energi ya hitungannya ya. Itu kelebihan lainnya yang menurut gue. Tadi desain udah, terus desainnya si ini apa, chargerannya juga compact, enak gitu dipegangnya. Paling hati-hati aja naruhnya di mana, karena sekedar curhat,
kayaknya gue lupa untuk headset sebelumnya gue naruhnya di mana, dan itu udah belas nggak kedetek. Ya udahlah, itu udah nasib. Itu cerobohan gue sendiri sih gitu. Itu dia kalau cerita kelebihan-kelebihannya, kurang lebih ada 4. Oke, sekarang langsung saja cerita tentang negatifnya. Negatifnya apa? Gue kudu seberusaha mungkin untuk cerita tentang yang gue nggak nyaman gitu dari produk yang gue pakai, si Evoxy ini. Adalah yang pertama, yang tadi gue sempat singgung juga, yang gue sempat rasakan langsung di video ini, anyway, adalah karena dalam tanda kutip canggihnya teknologi yang udah dipakai ini, walaupun murah gitu harganya ya, tapi ternyata sensitif, sensitif banget ketika lo nggak sengaja pegang gitu. Kadang-kadang kan kita pada saat lagi pakai atau lagi lari gitu, ada agak-agak gatel di kuping kita dikit segala macem, kita pengen benerin posisi si headset ini gitu, nggak sengaja kesentuh tuh, berhenti lagunya. Itu padahal cuman sentuhan, kita nggak sengaja nyentuh bagian buletan itu yang tadi gue kasih tunjuk juga kan, itu ternyata berhenti juga. Mau nggak mau kita harus set ulang lagi, bisa nyetel lewat sini lagi. Itu kadang-kadang kalau lagi kurang beruntung karena campur ada keringet, tangan kita segala macem, itu juga mau nggak mau agak lama tuh, pencet sekali, 2 kali, 3 kali. Dan yang paling gampang, lo keluarin handphone lagi, lo play lagi lagu yang lagi lo dengarkan melalui headset lo. Kurang lebih gitu, itu yang pertama. Saking sensitifnya, jadi ketika kita nggak sengaja pegang gitu, itu ternyata berhenti sendiri atau nge-shuffling sendiri atau volumenya berkurang sendiri segala macem lah. Itu berkaitan dengan fungsi yang memang ada di headset ini gitu. Oke, terus yang kedua adalah gue pengen cerita berkaitan dengan lupa. Itu doang kayaknya ya kekurangannya kalau yang gue rasain ya. Apalagi ya, kayak gue keingetan tadi. Em, iya, itu doang. Maaf ya kalau yang ternyata. Oh, oke. Oke, ini gue keingetan karena sebelumnya tuh ada di video-video, di 2 video sebelumnya tuh banyak yang menanyakan. Ini out of positif atau negatif sih sebenarnya, gue pengen cerita aja. Gue anggap negatifnya cuma satu tadi ya. Kalau gue bakal inget lagi nextnya, kita lagi ngobrol sekarang ini, gue bakal sampaikan. Tapi kalau emang enggak, kayaknya sih emang beneran cuma satu itu doang yang gue rasain, kurang lebih gitu. Gue pengen cerita gini. Ada beberapa dari lo yang nonton itu ternyata bertanya, gimana nih berkaitan dengan mikrofonnya, apakah berfungsi dengan baik, terutama untuk para gamer gitu ya. Jujur karena gue bukan gamer juga, di video sebelumnya itu gue cerita sih, karena gue bukan gamer juga, bahkan gak ada permainan di handphone gue. Jadi mostly atau practically gue nggak bisa nge-review langsung berkaitan dengan mikrofonnya berfungsi dengan baik, khususnya untuk lo yang menjadi gamer atau memakai headset ini untuk memainkan game gitu ya, yang butuh butuh mikrofon gitu. Gue jujur nggak bisa untuk melakukan review itu, mohon maaf. Cuman kalau dari video ini, nanti juga kayaknya bisa gue tampilkan deh, apa ada tampilannya, gue tampilkan dikit perbedaan pada saat gue ngomong, pada saat handphone, pada saat ada orang, bentar ya. Anyway, ternyata keganggu karena bini gue balik. Gue bukain pintu. Tadi lagi cerita tentang mikrofon ini. Gue coba tadi sebelum bikin video ini adalah gue coba ngomong saat pakai headset ini, dan ketika nggak pakai headset, bini gue mau masuk. Tar dulu ya. Nggak gitu ada bedanya. Gue baca-baca di keterangan-keterangan headset TWS gitu, dan yang ini juga gue baca, gue googling dulu tadi gitu ya. Itu ternyata memang sebenarnya ada mikrofon tanam di bagian bawah sini gitu. Cuman karena mulut kita juga di sini gitu kan, agak jauh gitu. Itu nggak tahu sih ya, karena gue belum merasakan langsung perbedaannya.
Bisa jadi karena kekurangan pengetahuan gue juga. Tapi practically, simpelnya, kalau dari yang gue rasakan gitu, yang barusan gue lakukan, kayak nggak gitu banyak bedanya. Kecuali yang akan sangat aman adalah misal lo lagi telepon, dengan handphone lo pegang juga, audio lo dengerin lewat headset ini, dan suara lo lewat handphone, itu baru aman sih, kurang lebih gitu. Udah, gitu doang. Sisanya apalagi yang gue bisa ceritain ya, kayaknya nggak ada. Yaudah sih, sekian. Gitu aja dulu ya, ini juga udah panjang kayaknya 10 menitan lebih. Dah, gitu aja dulu. Thank you ya. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di sini. Semoga gue nggak malas kayak yang video-video sebelumnya. Nanti gue balesin sepengetahuan gue. Mohon maaf kalau gue juga pengetahuannya kurang. Ini cuman pengen sharing aja. Karena gue cukup amazed dengan harga yang gue dapetin 100 ribuan ini. Atau case di gue adalah gue dapet under 100 ribu, bahkan 89 ribu. Itu luar biasa. Keren. Evoxy. Tanpa ada iklan segala macam ini, nggak ada apapun. Gue cuman pengen sekedar sharing doang. Udah gitu aja ya. Thank you. Bye. Sehat-sehat semuanya.